Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan SMA Negeri 3 Kota Sukabumi dan kami juga memiliki usaha kewirausahaan hidroponik yang kami beri merek dengan nama Cece Aliasa. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan usaha hidroponik selada kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajeng Larasati dan rekan bisnis saya Sarah Anwari dan Bunga Alifa Syahrani. Logo dan filosofi. Logo tersebut adalah nama yang diambil dari sebutan Sarah, Bunga, dan Ajeng. Dan nama tersebut mudah diingat, lalu gambar animasi selada tersebut diambil karena cocok dengan bisnis kita, yaitu budidaya selada dengan teknik hidroponik. Logo yang kita bikin mudah diingat, menarik, dan cocok. Adapun jargon usaha kami yaitu makan dan beli selada Cece Aliasa, rasanya tubuh Anda menjadi sehat dan kuat seperti Iron Man. Yang ketiga ada business plan. Pertama, judul rencana bisnis, budidaya selada dengan teknik hidroponik. Yang kedua ada ringkasan eksekutif, yaitu budidaya selada hidroponik merupakan cara baru dalam teknik penanaman yang dilakukan tanpa media tanah. Teknik ini pada dasarnya hanya memanfaatkan air sebagai media tumbuh tanaman. Teknik apa saja yang dapat digunakan? Yang pertama, penyiapan larutan nutrisi. Yang kedua, ada pembenihan, yang ketiga ada penanaman, dan yang keempat adalah panen. Rencana bisnis, penjelasan tingkat tentang bisnis. Bentuk penjualan yaitu selada yang sudah dipanen akan dibilas sebentar dan dikemas dalam wadah plastik atau karton. Visi dan misi. Visi yaitu mewujudkan usaha pertanian unggul bersama. Misinya ada dua. Yang pertama ada misi jangka pendek, yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Yang kedua ada penghasilan produk sayuran yang sehat dan berkualitas. Ketiga ada memanfaatkan lahan kosong di halaman rumah. Lalu ada misi jangka panjang. Yang pertama, menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneur di bidang pertanian. Yang kedua ada menumbuh kembangkan kelompok petani dan masyarakat dalam usaha bidang pertanian. Kawasan percontohan wilayah perkembangan sayur hidroponik yang sehat. Lalu ada analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Dalam strength, yang pertama ada produk yang dihasilkan termasuk sayuran organik yang bebas pestisida. Yang kedua ada produk hidroponik memiliki pasar tersendiri di Fresh Mart. Yang keempat ada harga sayuran hidroponik memang lebih tinggi dari tanaman lainnya. Lalu ada weakness. Pertama, nilai investasi awal untuk budidaya hidroponik tergolong besar. Yang kedua, untuk masyarakat kalangan bawah, tidak banyak yang minat dalam membeli sayuran hidroponik karena mahal. Yaitu ada opportunities. Pertama, yaitu peluang permintaan dari restoran vegetarian. Yang kedua, ada pola hidup masyarakat yang sadar sayuran sehat. Yang keempat, ada threats. Yang pertamanya, kurangnya dari pihak perbankan dalam membantu perdana untuk usaha hidroponik. Yang kedua, perubahan strategi persaingan market dapat mengancam usaha hidroponik skala kecil. Itu ada struktur organisasi. Semua bagian dari rangkaian bisnis dijalankan oleh Ajeng Larasati, Bunga Alifa Syahrani, dan Sarah Anwari. Keenam, analisis masa depan industri. 1. Perspektif masa depan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas, kami yakin bahwa perusahaan kami kedepannya akan menjadi salah satu perusahaan besar yang terkemuka. Melihat kondisi pasaran genting yang saat ini semakin pesat dengan munculnya perusahaan-perusahaan lain yang semakin maju, membuat kami semakin tertantang untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas baik itu dalam pekerja maupun hasil produksinya. Apabila kedepannya perusahaan kami sudah mendapat konsumen dengan jumlah yang banyak untuk lebih meningkatkan hasil produksi dan juga pemasaran, kami akan membuka lahan hidroponik di daerah lain yang mempunyai perspektif baik itu dari segi lingkungan maupun kondisi masyarakat sekitar. Kedua, analisis persaingan. Perusahaan dengan jenis produk yang sama, perusahaan dalam satu areal wilayah kerja.
Ketiga, segmentasi pasar yang dimasuki. Permintaan tanaman hidroponik ini mayoritas oleh daerah perkotaan, mulai dari rumah makan, rumah sakit, supermarket, pasar swalayan, dan kafe untuk menjadi konsumen utama produk ini. Ketujuh, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan, modal usaha didapat dari 1. Modal pribadi, 2. Pinjaman dari teman-teman, keluarga, dan investor. 8. Analisis usaha. Untuk menganalisis suatu usaha perlu menentukan biaya produksi, yaitu biaya tetap, investasi, dan biaya variabel atau operasional. Biaya produksi merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk melakukan usaha. Biaya tetap merupakan biaya yang penggunanya tidak habis dan dalam satu musim produksi, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang habis dalam satu musim produksi atau biaya yang dapat merubah tergantung kuantitas produksi. Analisis finansial sangat dibutuhkan dalam usaha apapun untuk mengetahui tingkat efisiensi serta tingkat kebersihan usaha dan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Dan berikut rincian biaya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.